Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Faiz Akbar Putrawardhani dengan NPM 223120005. Di sini saya akan menjelaskan sebuah basic dari sebuah konsep algoritma. Apa itu algoritma? Algoritma adalah langkah-langkah yang sistematis dan efisien untuk menyelesaikan sebuah masalah. Algoritma dalam kehidupan sehari seperti kita memasak mie. Dalam memasak mie, terdapat cara-cara langkah untuk memasaknya hingga hingga mie tersebut bisa matang. Begitu pula di dalam algoritma pemrograman, di mana ada langkah-langkahnya untuk menyelesaikan sebuah masalah pemrograman secara sistematis dan efisien. Jika dalam memasak mie ada langkah-langkahnya, seperti memasak airnya hingga hingga airnya panas, baru memasukkan mie, setelah memasukkan mie, dan memasukkan bumbu-bumbunya. Begitu pula dengan algoritma di dalam pemrograman. Cara kerja algoritma pemrograman. Di algoritma pemrograman bekerja dengan menggunakan tiga aspek seperti input, proses, dan output. Jadi kita menginputkan sebuah nilai, setelah itu diproses baru menghasilkan sebuah output. Di mana algoritma pemrograman terdiri dari tiga macam konstruksi, yaitu algoritma sekuensial atau linear sequence, yaitu dia algoritmanya mencari sebuah nilai. Setelah itu ada algoritma percabangan sesuai kondisi dan juga algoritma perulangan atau looping. Dan cara untuk membuat algoritma sebenarnya ada tiga, seperti membuat kalimat deskriptif, pseudocode, dan sebuah flowchart. Tapi di sini saya akan menunjukkan contoh untuk algoritma berbentuk pseudocode dan flowchart karena pseudocode dan flowchart sering digunakan dalam pemrograman. Kali untuk deskriptif jarang. Oleh karena itu, saya akan mencontohkan sebuah bentuk algoritma pseudocode. Jadi, pseudocode bentuknya hampir seperti codingan, tetapi dia menjelaskan sebuah algoritma. Algoritmanya adalah judul untuk dari sebuah programnya dan mendeklarasikan. Deklarasinya isinya seperti tipe data dan variabel. Seperti contohnya di situ ada ABC dan bertipe datanya integer dengan bentuk variabel A, B, C. Dan deskripsinya merupakan sebuah proses di dalam codingannya. Seperti dia membaca dulu, menginputkan sebuah nilai A, B, C, dan membuat kondisi percabangan hingga hingga codingannya selesai dan menghasilkan sebuah output. Dan ini merupakan bentuk dari sebuah flowchart. Flowchart pada umumnya dibuat dengan gambar. Dan gambarnya, masing-masing gambarnya mempunyai arti. Seperti yang oval itu tandanya untuk memulai prosesnya dan tanda untuk selesai prosesnya. Seperti ada input, alas, dan input tinggi serta ada luas, dan itu memiliki maknanya masing-masing. Balik lagi dengan cara kerja algoritma pemrograman. Di sini saya akan mencontohkan sebuah algoritma sekuensial. Ini program sekuensial. Di sini membuat sebuah deklarasi seperti yang di pseudocode tadi dengan nilai bertipe datanya integer dengan variabel n sama dengan 10, nilai n-nya ditambahkan dengan 10, dan di bawahnya membuat sebuah array dengan bertipe data integer data n. Nah, 10 ini mengambil masuk ke dalam nilai n ini karena variabel n dipindahkan ke dalam array data 10, dan di sini ada sebuah beberapa bilangan, terdapat 10 bilangan. Dan integer cari sama dengan 10, bool ketemu false dan integer i. Maksudnya apa? Integer cari sama dengan 10. Di program sequential nanti akan mencari sebuah nilai 10 di dalam sebuah array data
Jadi dia akan nyari 10, dia bakal nyari ke dalam array yang ada di sini. Dan bool ketemu ini sebuah kondisi true atau false. Jika angka 10-nya ketemu, maka nilainya akan berubah menjadi true. Dan integer ini untuk sebuah variabel untuk melakukan perulangan. Dan di sini proses codingannya, algoritma sekuensialnya. Di sini memulai prosesnya dengan melakukan perulangan for, di mana integer sama dengan 0, i kurang dari n, dan i plus plus dia akan mencari nilainya hingga ketemu. I kurang dari n, maka nilai n akan pindah ke dalam perulangan ini. Dan data ini merupakan sebuah array dari variabel n yang akan dimasukkan ke dalam perulangan. Jika data i sama dengan cari, i-nya adalah nilai n yang telah dipindahkan ke dalam perulangannya, maka data ini akan mencari sebuah array. Array-nya yang telah diinputkan di data ini. Dia akan mencari angka 10. Jika ketemu, maka nilai bool yang awalnya false akan menjadi true dan program berhenti jika sudah programnya ketemu. Dan di sini terdapat kondisi sebuah percabangan. Jika ketemu, maka ditemukan pada indeks keberapa. Dan jika tidak, maka tidak ditemukan pada data tersebut. Mari kita jalankan programnya. Nilai 10 ditemukan pada indeks ke-9. Ya, sesuai dengan array yang sudah diproses, maka otomatis program sekuensial akan mencari nilai 10 pada indeks yang tersedia di dalam array data. Kita lihat dimulai dari indeks ke-0 hingga indeks ke-9. Maka programnya ketemu sesuai dengan proses algoritma sekuensial angka 10 sesuai dengan yang dicari. Seperti itu penjelasan dari program sekuensial. Dan selanjutnya adalah program percabangan, algoritma percabangan. Di dalam algoritma percabangan, terdapat sebuah kondisi, di mana kondisinya belum pasti. Beda dengan switch case, di mana switch case terdapat kondisi yang sudah pasti. Seperti jika switch case, dia seperti program mencari hari dari hari Senin sampai Minggu, karena kan nilainya sudah pasti. Tetapi jika percabangan if else, dia menentukan kondisi baru menghasilkan outputnya seperti ini. Integer biaya total pengeluaran Anda biaya. Jika biaya yang kita inputkan lebih dari 10.000, maka akan dikurang 2. Oh, maaf, kita kurang misalkan 2.000. Potongan 2.000. Dan jika biaya yang kita inputkan lebih dari 10.000, maka biaya akan dikeluarkan, biaya dikurang 2.000. Jadi misalkan kita 11.000, maka outputnya akan menjadi 9.000. Jika tidak, maka tidak mendapatkan potongan, yaitu biayanya di bawah 10.000. Kita run programnya. Kan 11.000. Sesuai dengan proses percabangannya, maka biaya awalnya kita inputkan 11.000 mendapatkan potongan menjadi 2.000 hingga totalnya menjadi 9.000. Setelah itu adalah algoritma perulangan, di mana perulangan tersebut dia akan melooping hingga batas yang telah ditentukan. Contohnya di sini sudah membuat variabel awal dan akhir dengan bertipe data integer. Perulangannya for integer a sama dengan awal, a sama dengan akhir, a plus plus. Jika kita inputkan di awalnya 1 dan di akhirnya 7, maka programnya akan mengulang hingga 7 kali.
Nah, di awal sudah kita inputkan 1, di akhir sama A sama dengan 7, berarti A-nya otomatis akan berubah menjadi 1, dan sama dengan 7-nya, berarti akhirnya akan berubah menjadi 7. Dan A ini bakal melooping terus. A melooping hingga 2, 2 melooping hingga 3, seterusnya sampai dengan 7. Jika sudah 7, maka programnya otomatis berhenti. Satu dan 7. Sesuai dengan programnya, maka dia akan mengulang hingga 7 kali. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Dan apabila ada kata-kata salah, saya juga minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.